Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa di rumah? Senang sekali saya Silbi dapat menjumpai Anda di sore hari ini di Ngobrol Sarang Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Semoga Anda semua di rumah hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Kalaupun Anda sedang sakit, ya semoga nanti diberikan kesehatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada sore hari ini kita akan membahas tema yaitu menjadikan anak soleh, dan pada sore hari ini yang menemani saya untuk berbincang-bincang di sore hari ini ada Ustadz Lancip. Kalau gitu langsung saja kita sapa Ustadz Lancip. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Sehat walafiat. pastinya selalu. Ustadz Insya sangat Allah. cerah ya Ustadz ya dengan Iya. baju-baju berwarna merah gitu ya Iya, Ustadz ya. kebetulan lagi rame dengan merah sekarang. Lagi rame dengan merah sekarang ya Ustadz ya. Pendukung merah juga? Insya Allah bukan. Iya, Ustadz, Iya. menarik sekali nih Ustadz, pada sore hari ini yang kita jadikan tema itu adalah menjadikan anak soleh. Nah ini bagus sekali nih Ustadz nih untuk mungkin ibu-ibu di rumah yang baru menjadi calon ibu, yang sedang mengandung gitu ya Ustadz ya. Nah untuk gimana sih itu Ustadz untuk menjadikan anak kita tuh menjadi anak yang soleh, bagaimana Baik. caranya itu Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa Ngobrol Sareng Kang Ustadz dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan. Mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat pengikut yang cinta kepada beliau hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Pemirsa dimanapun berada dan dirahmati oleh Allah, tema kita kali ini sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa dan tema pilihan yang sangat-sangat fenomenal di dalam kehidupan saat ini? Karena sebuah estafet kehidupan diawali dari sebuah pernikahan yang melahirkan benih-benih, yaitu anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan, yang menjadikan nanti penerus dari kehidupan bangsa, yang akan nanti menjadi estafet sebuah kehidupan. Apakah semakin baik masyarakatnya, semakin beriman masyarakatnya, atau mereka semakin jauh dari ajaran agama, terkhusus mereka sudah keluar dari rel agama. Ketika doa yang dipanjatkan oleh seorang nabi pilihan, beliau berdoa kepada Allah ketika ingin mendapatkan seorang keturunan, ingin mendapatkan anak. Apa yang dimunajatkan oleh beliau? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan, yaitu keturunan yang soleh dan solehah. Artinya keturunan yang soleh dan solehah yang diminta oleh orang tua, karena akan menghadirkan seorang anak di saat itulah yang memang membutuhkan satu usaha yang sangat berat. Satu usaha yang memang memerlukan sebuah tantangan yang sangat besar. Karena menciptakan generasi yang baik, bukan menciptakan generasi yang baik itu perkara yang mudah, itu perkara yang sulit. Yang pertama, ketika kita ingin menghampiri istri kita, wa yustahabu lil mujami'i ayyabda'a bismillahi ta'ala. Yang pertama teh, ketika seorang suami ingin menghampiri istrinya, ingin berhubungan, wa yustahabu lil mujami ayyabda bismillahi ta'ala, disunahkan untuk membaca bismillah. Nah, lihat. Nah sekarang tinggal ditanya nih bapak-bapak di rumah, kira-kira pengen nyamperin bininya pakai baca bismillah apa langsung serobot? Tuh. Biasanya sih ya Ya ada. pengalamannya bagaimana teh? Ya kalau Langsung ya teh? enggak Oh dong. enggak ya. Kita habis sholat Iya, baru. alhamdulillah. Itu apalagi kalau habis sholat, itu Iya. lebih cakep lagi. Insya Allah akan menjadikan keturunan yang baik. Amin. Wa yukra'u Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana.
Beres baca bismillah boleh langsung Ustadz. Jangan dulu, baca lagi doanya. Ada doanya. Apa doa yang paling utama? Doa yang paling utama yang tadi. Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan pertempuran dengan istriku ini, yaitu dari bantuan setan. Nah, coba lihat. Berarti kalau kita tidak membaca bismillah, tidak membaca doa, apalagi tidak wudhu, berarti dalam pertempuran itu ada yang bantuin. Siapa? Setan. Setan. Makanya pantas kalau orang tua sekarang kalau ngomelin anak disebut anak Setan. setan. Padahal mak bapaknya yang setan. Bukan anaknya. Iya, betul Siapa yang sekali. salahkan? Anaknya. Anaknya. Kenapa ini terjadi? Ternyata betul ketika keterkaitan doa inilah yang menghantarkan sebuah hubungan yang nanti akan tercipta. Hubungan ini sakinah mawaddah warahmah atau tidak. Di dalam rumah tangganya akan timbul keabadian, kebahagiaan atau akan timbul kegoncangan. Sebab setiap yang diawali dengan niat baik, hasilnya pun akan baik. Tapi setiap niat yang diawali dengan keburukan, apalagi dengan menipu diri sendiri, dia menikah bukan untuk syariat agama, dia hanya mengumbarkan nafsunya saja, dia pikir menikah itu hanya sekedar bersetubuh saja, beres itu tercipta anak-anaknya dia tidak urusi lagi. Ini yang berbahaya. Dan ini yang sudah banyak membudaya di tengah-tengah kita. Makanya sekarang mental anak-anak kita, kenapa mereka semakin jauh daripada Allah? Bukan semakin dekat kepada Allah. Pertanyaannya satu, kenapa orang tua menjauhkan anak-anaknya kepada Allah, bukan mendekatkan anak-anaknya kepada Allah? Tuh. Siapa yang harus disalahkan dulu? Tidak ada unsur salah menyalahkan, tetapi yang benar adalah siapa yang bertanggung jawab ketika anak ini lahir ke muka bumi, mereka jauh dari agama. Jadi perempuan cabai pedas kan bahaya. Tahu cabai pedas ya? Nah, kan udah banyak tuh modelnya kayak begitu. Jadi laki, jadi terong-terongan. Udah mulai banyak kayak begitu. Belum lagi maaf anak muda yang menghabiskan waktunya dengan nongkrong. Dengan happy-happy. Mereka ngantri di setiap acara-acara yang begitu fenomenal. Tapi ketika ke pengajian, ketika ke tempat ibadah, ketika sholat ataupun apapun, langkah kaki mereka berat. Atau pengen cepat-cepat pulang ya. Atau pengen cepat-cepat pulang. Ini yang terjadi saat ini. Kenapa generasi saat ini seperti ini? Yang pertanyakan adalah pertanggungjawaban orang tua. Wahai para orang tua, apa yang telah kau ajarkan anak-anakmu itu? Dari mana? Dari awal penciptaan sampai mengandung, sampai keluar dari perut ibunya. Tapi kalau misalnya memang pada saat suami istri ini melakukan hubungan ya Ustadz ya, meskipun tidak didasarkan atas nafsu yang sangat besar gitu, karena memang mungkin dia berpikir ayo kita untuk bikin keturunan, tapi dia lupa akan baca doa. Memang sudah pasti keturunannya itu akan tidak baik Ustadz gitu. Antara keturunan baik atau tidak baik tergantung daripada orang tua. Jadi pada saat setelah lahir bagaimana dia mendidiknya gitu bagaimana Ustadz, ketika mengandung seorang wanita. Kan ada syariatnya kalau pengen punya anak perempuan yang soleha, rajin-rajin baca surat Maryam. Kalau pengen anak laki yang tampan rupawan tapi soleh seperti Nabi Allah Yusuf, baca surat Yusuf. Atau dibarengi dengan zikiran yang lainnya, istighfar, sholawat dan sebagainya. Itu menjadi rekaman yang pertama. Makanya ketika Imam Ghazali ditanya oleh para santrinya, wahai Syekh, kau ini hebat sekali. 7 tahun usiamu kau sudah hafal Quran. Ketika kau 13 tahun ribuan hadis telah kau tamatkan. Kenapa kau begitu hebat? Beliau menjawab, bukan aku yang hebat, tapi yang hebat adalah orang tuaku. Kenapa orang tuamu yang hebat, wahai Syekh? Ketika beliau mengandungku, aku selalu mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran. Yang menyebabkan ketika aku lahir ke muka bumi ini, seolah-olah Al-Quran itu sudah berada di dalam otakku. Artinya rekaman pertama diawali dalam rahim ibu. Ibu yang soleha akan menjadikan anak yang soleh dan soleha. Tuh, makanya hati-hati jadi perempuan teh. Iya, betul. Kalau lagi ngandung, jangan nonton sinetron mulu. Iya. Ntar anaknya jadi mancung lagi. Repot. Ntar anaknya jadi wow bahaya. Kan begitu. Nanti akan timbul apa yang didemeni oleh orang tuanya, apa yang direkam oleh orang tuanya, apa yang dipakai oleh orang tuanya akan berasa kepada anak tersebut.
Nah, ini yang harus kita menjaga kehati-hatian. Sebab menjadi anak yang soleh dan soleha, menciptakan itu bukan perkara mudah. Iya, berarti dari awal, mereka berhubungan untuk, membuat, keturunan, Iya, sampai di dalam kandungan, iya. sampai lahir, itu berpengaruh banget ya Ustadz ya? Apalagi setelah lahir. Apalagi setelah lahir ya? Ketika lahir dari perut ibunya, di situ orang tua disunahkan Mhm, untuk mengazankan anaknya. mhm, Dikomatkan telinga kiri, iya, diazankan telinga kanan. mhm, Walaupun sekarang ada aliran baru lagi, kalau keluar anak nggak usah diazanin, nggak usah dikomatin, nggak usah diapa-apain, biarin aja. Ada model kayak begitu. Ketika ini sudah terjadi, mhm, rekaman awal lafzul jalalah. mhm, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di telinga kanan diadankan, telinga kiri dikomatkan. Rekaman pertama sudah ada sebenarnya. Tapi orang pinter mencari celah. Bagaimana anak-anak kita ini biar jauh dari Allah. Udah lahir anak nggak usah yang namanya diadanin. Nggak perlu, itu bid'ah, dolala, sesat menyesatkan. Ya Allah ya Rabbi. Na'udzubillah min zalik, ada yang seperti itu. Padahal itu rekaman pertama dari seorang anak yang akan menjadikan rekaman mereka gimana yang mantap apabila itu dilakukan oleh orang tuanya dengan ikhlas. Nah itu bagaimana tuh Tat, kalau misalnya orang tuanya itu, ayahnya Ya. mungkin sedang bertugas, terus tidak ada yang mengazankan baik kakeknya atau apa, itu bagaimana ya Ustadz ya? Ya, pasti ada lah saudara-saudara kita yang sedang menunggu Mhm, diazankan oleh saudara-saudara kita, itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Sebab ketika orang melahirkan pun laki-laki itu banyak, kecuali di kampung itu perempuan semua. mhm, Itu yang disyariatkan paling utama. Kenapa teh seperti ini? Ada sebuah pendapat mengatakan ketika anak sudah terkontaminasi dengan apa yang difikirkan dari awal, mhm, maka benteng mereka akan kuat. Apabila yang didengarkan itu adalah kalimat-kalimat yang baik. baik. Tapi andai kata kalau benteng itu tidak ada, maka mereka akan masuk kepada rekaman-rekaman yang buruk, yang akan menyebabkan berada di dalam otak mereka kalimat-kalimat yang buruk. Makanya Al-Quran menyebutkan, Kul innama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adim. Katakan hai Muhammad, sampaikan kepada umat-umatmu, innama amwalukum wa auladukum. Sesungguhnya harta yang kau cari dan anak-anak yang kau lahirkan dari perut ibumu itu fitnah, ujian. Maksudnya ujian apa? Ada orang yang bisa terjerumus dalam neraka Ya. gara-gara harta. Ada orang yang bisa masuk surga gara-gara harta. Ada orang yang bisa masuk surga gara-gara anak. Ada orang yang bisa masuk neraka pun gara-gara anak. Gitu ya Ustadz. Ujian, jangankan di akhirat nanti, di dunia pun sama. Ada orang yang diperalat dengan harta, ada orang yang ketika mendapatkan harta dia tidak diperalat oleh harta tersebut. Ada juga orang mendapatkan anak merasa bahagia Iya. karena anaknya soleh dan soleha. Iya. Ada juga orang tua yang menyesal Iya. karena anaknya bukan anak yang soleh dan soleha. Nah seperti memang pembahasan kita ini cukup menarik banget Ya, ya Ustadz ya. siap. Tapi nampaknya kita harus beristirahat sejenak. Ya pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan kembali di Ngobrol Sarang Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Ya, terima kasih Anda masih di Ngobrol Sarang Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Cukup menarik sekali tema kita pada sore hari ini, yaitu menjadikan anak yang soleh. Nah, tadi Ustadz ya, jadi sebenarnya ada benar nggak sih Ustadz, ada yang kan suka ada pepatah nih bilang katanya buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya gitu. Iya. Ada sebuah pepatah mengatakan buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Iya, Dalam artian kata,
orang tua itu cerminannya adalah anak. Kalau kau pengen melihat bagaimana anakmu itu seperti apa, lihatlah dari orang tuanya. Begitu bahasa kasarnya. Kalau kau pengen melihat anakmu seperti apa, lihatlah orang tuamu. Memang ada sebuah pepatah mengatakan seperti itu. Tapi tidak semuanya pepatah itu benar. Kenapa? Ada sebuah kriteria-kriteria kehidupan dalam ini. Kadangkala kita suuzon kepada orang melakukan kemaksiatan. Kadangkala kita membenci ketika orang melakukan segala bentuk kemaksiatan. Padahal kita tidak melihat hatinya. Apakah benar-benar dia melakukan kemaksiatan itu karena hatinya yang mendorongnya? Atau ada unsur keterpaksaan? Contoh, sekarang sedang merebak kasus-kasus orang-orang yang mencuri. Tapi mencuri ini tidak dicari fakta dan realita yang ada. Ketika Sayyidina Umar alaihissalam, ketika Sayyidina Umar menjadi seorang pemimpin khalifah, beliau pernah didatangi oleh seorang surat dari seorang hamba sahaya yang merasa terzolimi dengan penguasa. Ketika dia tangkap, dia mengatakan, wahai Umar, aku ini tidak bersalah. Walaupun aku ini menyolong karena anak-anakku berada di dalam kelaparan. Hukum Islam begitu adil. Ketika tahu itu, Umar tahu bahwa orang melakukan kejahatan bukan karena faktor memang dia penjahat. Tapi ada faktor X yang sedang berada di dalam dirinya itu. Sayyidina Umar menangis begitu hebatnya. Lalu bagaimana dengan hukum kita saat ini? Ketika kita melihat ada orang yang berlaku kemaksiatan, kadang-kadang kita caci mereka, kita hina mereka, padahal belum tentu diri kita ini lebih mulia daripada mereka. Betapa hebatnya seorang pelacur bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya itu kok. Dan berapa laknatnya seorang ulama besar bisa masuk neraka. Tuh. Oh. Berarti dalam faktor itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib diri kita sendiri kecuali kita sendiri yang pengen merubah. Ada satu kisah nyata. Ini kisah nyata yang saya alami teh. Ketika saya punya bekawan, bapaknya itu seorang penjahat, tidak pernah ibadah, tapi dia punya ta'ziman wa ta'liman kepada para ulama. Dia cinta benar kepada para ulama. Bahkan anaknya dipesantrenin oleh beliau. Sampai ketika dipesantrenkan oleh beliau itu anaknya, akhirnya ini anak menjadi orang besar. Orang pada heran semua. Bagaimana bisa seorang orang tua yang bejat bisa melahirkan anak yang soleh seperti itu? Ini orang tertawa, tersenyum. Dia mengatakan, walaupun saya orang bejat, walaupun saya orang hina, saya tidak pernah memberikan anak-anak saya dan istri saya uang dari jalan yang haram. Tuh, lihat. Kadang ada orang seperti alim, tapi anak-anaknya diberikan makan dari jalan yang haram. Makan dari barang yang batil. Tidak sedikit seperti itu. Tapi walaupun dia mempunyai sifat yang bejat, ada hatinya ingin merubah. Tapi dia tidak mampu. Kenapa? Karena tetap hak prerogatif hidayah Allah yang memberikan. Tapi dia punya benteng, dia punya rem dalam hal itu. Saya tidak ingin anak saya seperti saya. Saya tidak ingin istri saya nanti akan tersiksa gara-gara saya. Ketika dia berjudi, ketika dia makan itu harta yang haram itu, ditelan sendiri-sendiri. Tapi ketika diberikan kepada istri dan anak-anaknya, diberikan harta dari jalan yang halal. Berarti ini ya Ustadz ya, jadi kalau pada saat kita mungkin melihat anak kita mungkin sedang melakukan kenakalan apa gitu, harusnya kita juga tidak memarahi anak kita, tapi justru kita melihat ya gitu ya, berarti mungkin itu cerminan diri kita gitu kali ya Ustadz ya. Muhasabah diri adalah ketika kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kasih sayang Allah, ada teguran Allah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ketika anak kita sudah keluar dari rel-rel agama, orang tua harusnya sadar, oh ternyata saya salah. Saya lebih mementingkan pendidikan umum. Saya berani mahal mereka les, kursus apapun juga. Tapi saya lupa manggilkan mereka ustadz ke rumah. Atau membawa mereka ke TPA, ke majelis ilmu. Atau saya lupa mengumpulkan anak setiap maghrib, membaca Al-Quran, ratib ataupun apapun juga. Saya lupa itu. Sadar orang tua saat itu. Bagaimana merubahnya? Taubatan nasuha. Dibarengi dengan doa. Apa doa yang paling utama? Rabbana zolamna ampusana fa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbi, aku sudah berbuat zalim kepada diriku, istriku, anak-anakku. Aku berbuat zalim kepada mereka.
Berikan aku hidayah ya Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berikan saya petunjuk ya Allah. Berikan anak istri saya petunjuk ya Allah. Ketika curahan air mata itu sudah keluar, hidayah Allah berikan, cahaya Allah turunkan, maka hati akan terpancar dengan cahaya yang indah. Istri menjadi solehah, anak menjadi soleh dan solehah. Tapi bisa dikatakan gini nggak sih Ustadz, apa sih sifat-sifat yang dimiliki anak gitu ya, itu sebenarnya tuh campuran antara kedua sifat orang tuanya gitu. Sifat itu bisa dirubah. Dirubah. Tetapi watak itu yang susah untuk dirubah. Hmm. Makanya tadi ketika orang tua bermuhasabah, Mm-mm. kenapa anakku seperti ini? Dia berkaca, oh ternyata aku kepada orang tuaku saja tidak mau mengabdi. Iya. Aku kepada orang tuaku saja tidak mau sayang. Aku kepada orang tuaku saja sangat membenci. Makanya pantas kalau anakku membenci diriku. Ini muhasabah. Kalau muhasabah sudah dikerjakan dalam setiap ringkup rumah, mereka bukan mencari sebab dari kesalahan itu. Tapi mereka menyesali apa yang sudah mereka lakukan. Itu yang paling cakep. Kadang-kadang kita mencari asbabnya. Ini gara-gara lu nih istri kagak bener. Anak gue jadi kagak bener. Iya. Ini gara-gara bapaknya kagak bener Ustadz. Jadi anaknya kagak bener. Dia mencari Salah-salahan salah-salahan. Akhirnya tidak ketemu itu. Iya. Terjadilah miskomunikasi dalam rumah tangga. Sakinah mawaddah warahmah ditutup. Yang ada kehancuran dalam rumah tangga. Tuh yang paling berbahaya. Makanya paling berat mendidik anak sekarang. Mengenalkan mereka kepada Allah. Itu perkara yang paling berat. Kenapa saya katakan begitu? Sebab perkara yang berat itu sangat sulit kita ciptakan dalam rumah tangga. Harus kita bentuk saat ini. Kita jawab dulu telepon yang masuk. Iya, sebenarnya sudah ada telepon yang masuk ya Ustadz, kita jawab dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Serang, Ibu Maria. Oh iya, Ibu Maria dari Serang. Iya Ibu Maria, silakan untuk pertanyaannya. Ya. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf ya Pak, di luar tema, nggak apa-apa. Iya, Nggak apa-apa, Ibu. Bunda. Iya. Ini kan mau umroh, ada yang mau Amin. umroh. Amin. Tapi bayarnya katanya 3,5 juta, tapi nunggu 2 tahun. Itu gimana tuh ya? Iya. Baik, ada lagi Bu? Ada lagi pertanyaannya Ibu? Cuma itu aja Pak, maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sekarang banyak kayak gitu ya Ustadz ya, umroh mungkin kita mesti nabung dulu berangkatnya 2 tahun lagi. Tapi kalau cuma 3,5 juta nggak bayar apa-apa lagi dia berangkatnya 2 tahun lagi, kayaknya agak dipertanyakan ya Ustadz ya. Tadi saya lupa tuh nanya itu, dicicil Bayar lagi apa enggak? gitu Bayar ya. lagi apa enggak? Ibu yang dirahmati oleh Allah, perkara umroh memang kita harus kehati-hatian sebab zaman sekarang banyak sekali penipuan-penipuan yang berkedok dengan umroh. Iya. Dengan umroh-umroh murah. Iya betul. Yang kadang-kadang tidak masuk ke logika kita. Betul. Apalagi umroh 3,5 juta. Iya betul. 2 tahun baru berangkat, logika nggak masuk. Betul. Buat pesawat aja nggak masuk Bu. Mungkin ibu berangkat umrohnya naik ojek kali. Nggak nyampe-nyampe dong Tapi Ustadz. naik ojek juga nggak bakalan nyampe. Itu dia. Kalau misalnya begini teh, DP 3,5 juta, Iya. dicicil selama 2 tahun, Iya. beres 2 tahun baru berangkat. Iya. Itu baru percaya. Kenapa seperti itu? Lebih baik seperti itu. Kenapa seperti itu? Jadi ketika kita ibadah tidak ada hutang. Itu yang lebih baik. Tapi kalau DP-nya 35 juta, 3,5 juta, 2 tahun baru berangkat. Aduh, jangan deh Bu. Mendingan yang pasti-pasti aja dah. Mendingan di Samsata pasti berangkat. Iya, udah. nah Ibu telepon Cukup itu ke Samsata. aja, itu Iya, aja. Ibu berangkat didampingi sama Ustadz yang di ngobrol sarang Kang Ustadz gitu ya. Gitu. Pelayanannya bagus. Nah Ibu boleh silakan Ibu tanya-tanya di Samsata Jadi Tour and Travel. kadang-kadang begini teh, mereka tuh hanya mencari murahnya, Betul. tidak mencari selamatnya. Iya. Ada yang udah bayar 16 juta, dibohongin terus, tapi masih percaya mereka. Iya, betul. Karena mengharapkan berangkat dengan biaya yang murah. Betul. Akhirnya berangkat kagak, duit hilang, Betul. stres iya. Iya betul. Lebih baik kita cari yang pasti, yang baik, insya Allah niat ibadah. Iya betul. Kalau niat ibadah mah Bu, jangankan harga 25 juta ataupun 30 juta. Haji pun, yang plus pun orang pada ngantri. Iya, betul. Kenapa? Dia punya niat. Betul.
rizki dari Allah, kembalikan lagi kepada Allah. Bagaimana kembalikan lagi kepada Allah? Kalau memang sudah kita sedikit mampu, berangkat umroh. Iya betul. Kalau kita lebih mampu lagi, berangkat haji. Iya betul. Sudah pas, lengkap rukun Islamnya, beres, hati tenang. Betul sekali. Kadang-kadang kan orang kan mikir-mikir teh, mau berangkat umroh, aduh mahal amat ya, cari yang murah. Iya. Beres yang murah, kagak berangkat-berangkat. Iya itu dia. Akhirnya orang diomelin mulu. Iya betul. Kenapa? Orang mau ibadah, mau murah mah Bu. Sama aja kita mau ke Jakarta. Dari Serang menuju Jakarta, pengennya yang murah. Iya. Nyampe mah nyampe, tapi kita terseok-seok. Iya betul. Tapi kalau kita ngambil bis yang mahalan dikit misalnya, sampai mah sampai tapi nikmat, Betul. selamat lagi. Iya. Itu yang namanya syariat ibadah. Iya, aman, nyaman Insya gitu ya Allah. Ustadz ya. Nah, itu udah, Didampingi tinggal- sama Ustadz. Iya, tinggal bisa daftar ke bertanya-tanya. Samsata kan begitu, Betul sekali. beres Iya, dah. Ibu pakai segera telepon ke Berangkat insya Samsata ya Allah. Ibu ya. Ya, kita masih tunggu Ya. penelpon berikutnya di 6307303 untuk line interaktif dengan Ustadz Lancip yang ingin bertanya-tanya di seputar tema kita hari ini, yaitu menjadikan anak soleh, ataupun di luar tema seperti Ibu tadi boleh. Ya, kembali lagi Ustadz melanjutkan tema kita tadi ya, menjadikan Baik. anak soleh kayak gitu. Lalu gimana Ustadz jika selaku orang tua dikatakan dia ini gagal dalam mendidik anaknya, apa memang benar-benar pada saat anak ini nakal, apa memang jadi dia dikatakan sebagai orang tua yang gagal gitu? Tidak ada Tapi orang kayak jangan tua yang dijawab dulu gagal. Ustadz. Oh begitu. Kita kayak iklan dulu, setelah ini Siap. mungkin Ustadz ya jawab ya. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Terima kasih Anda masih setia di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Masih di tema kita pada sore ini, bagaimana mendidik anak menjadi anak yang soleh maupun soleha. Nah, tadi Ustadz bagaimana tuh orang tua dikatakan jika dia gagal mendidik anaknya? Sesuatu yang mereka mengatakan gagal ketika mendidik anak, ada bermacam-macam versi teh. Kenapa saya mengatakan versi? Ada orang tua yang mengatakan gagal mendidik anaknya karena anaknya tidak sampai kepada perguruan tinggi. Ada tuh yang begitu. Ada yang bilang begitu ya? Beres SMA, anaknya pengen nikah, kata orang tuanya gagal. Saya mendidik anak. Padahal anaknya pengen nikah. Iya. Ada yang begitu. Tapi saya belum pernah mendengar ada orang tua yang menjerit, ya Allah, aku gagal mendidik anakku karena aku lupa untuk mengingat mereka kepada Engkau dan cinta kepada Rasulmu. Belum pernah ada. Dan mungkin sedikit orang tua yang seperti itu. Dia tidak menjerit di tengah malam, ya Allah, aku gagal ya Allah memperkenalkan anakku kepadamu. Membuat cinta kepadamu, membuat patuh kepadamu, membuat taat kepadamu. Jarang seperti ini. Jarang ya Ustadz ya? Jarang. Kita angkat telepon dulu deh. Iya betul sekali Ustadz ya. Nah di belakang Ibu yang tadi ada siapa? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Saya Ibu Dona di Jakarta. Ibu Dona di Jakarta. Silakan untuk pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya, Iya. apa yang dimaksud dengan anak surga? Anak? Anak saya umur 8 bulan meninggal. Oh iya. Baik Ibu, ada lagi? Apakah ada doa khusus buat anak saya itu Pak? Iya. Ada lagi pertanyaannya Ibu? Ya, terus apakah ada yang bikin saya harus ikhlas, sabar gitu Pak? Iya. Ya Ibu. Anaknya baru meninggal, Bu? Iya, 3 bulan yang lalu. Oh, Usia 8 innalillahi wa bulan ya inna Ibu. ilaihi Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita ya kami Ibu. Iya.
Baik Ibu. Iya. Baik Ibu, Ada lagi? terima kasih. Ya udah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya mungkin bisa segera dijawab Ustadz pertanyaan. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wahai para manusia, ketika ajal itu datang, kapanpun, dimanapun, dan apapun bentuknya, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, ikhlas. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah, semua pemberian Allah. Ketika pemberian itu Allah ambil kembali, ikhlaskan itu. Insya Allah, anak yang masih 8 bulan tanpa ada dosa, ini anak yang nanti akan menuntun orang-orang tuanya menuju jalan surga. Amin ya Rabbal. Amin ya rabbal alamin. Jadi celengan Bu. Iya. Dia mah gak usah didoain juga sama ibu, udah husnul khotimah. Doanya sudah pasti, surga pun pasti Iya. kepada anak yang tersebut. Apalagi dibarengi dengan keikhlasan. Nah, Memang berat. sebenarnya susah ya Ustadz ya. Karena sayang, masih kecil, Iya. lagi lucu-lucunya, Iya, itu. diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mungkin tadinya terasa sudah berat. dinanti-nanti. Tapi kalau memang didasari dengan keikhlasan, ya Allah, ternyata engkau lebih sayang kepada anakku dibandingkan sayangku kepadanya. Bagaimana Ustadz, mungkin tadi Ibu bertanya supaya hatinya bisa merasa tenang, ikhlas, mungkin ada Ibu ini harus baca surat apa atau ada ayat apa yang harus dibaca agar Perbanyak wudhu dan perbanyak istighfar kepada Allah. istighfar ya, Ketika Ustadz. setan datang membisiki kita agar tidak ada keikhlasan dalam hati kita, perbanyaklah istighfar di situ. Insya Allah ibu akan diberikan ketenangan dan keikhlasan. Iya. Ketika ibu membayangi itu anak itu pun tersenyum. Iya. Anak itu pun gembira. Kalau ibunya selalu bersedih, maka anak itu pun selalu dalam Sedih, keadaan ya. kesedihan. Kenapa? Meratapi orang tua yang tidak ikhlas. Iya. Ikhlaskan, insya Allah bahagia dunia akhirat ibu. Amin ya Amin, rabbal rabbal alamin. alamin. Nah, kita jawab ada SMS interaktif nih Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul di Bogor. Mau bertanya, gimana hukumnya kalau seorang wanita berpuasa tapi dia tidak menutup auratnya Ustadz? Terima kasih sebelumnya. Dalam artian puasa apa? Apakah puasa sunnah atau puasa wajib? Memang perkara menutup aurat pun di antara wanita saat ini sudah mulai langka dan menipis. Padahal wanita itu wajib hukumnya menutup auratnya. Wajib teh. Tidak ada yang sunnah. Iya. Wajib hukumnya. Tetapi tetap hak prerogatif hidayah Allah yang berikan. Dan itu tergantung dari niat masing-masing. Makanya ketika manusia berniat baik, hasilnya akan baik. Iya. Tapi kalau manusia niatnya udah jelek nih, dia baru ini udah jelek hatinya, ya nggak bakalan ada hasil yang baik. Semua perkara seperti itu. Ketika diawali dengan kebaikan, pasti hasilnya pun akan baik. Ketika diawali dengan keburukan, pasti akan buruk. Jalannya pun nggak bakalan baik. Makanya kadang-kadang kita mencari orang baik itu susah. Tapi mencari orang yang buruk itu banyak. Dalam artian apa? Orang ingin menjadi baik, orang ingin menjadi benar, itu lebih hebat daripada orang tidak baik mengaku baik. Sekarang kan banyak Iya. orang mengaku dirinya baik, padahal dirinya tidak baik. baik. Tapi ada orang yang dalam keadaan hina, dia maksiat tiap hari, tapi hatinya pengen berubah, ingin menjadi orang baik. Ini yang paling hebat. Dia tidak menutupi kepada orang lain. Saya seperti ini, saya banyak dosa, saya banyak maksiat, tapi saya pengen berubah. Nih tato saya banyak, dia unjuki itu, tapi dia ingin berubah. Itu lebih baik daripada orang-orang yang berpura-pura baik di hadapan manusia, tapi mereka menipu dirinya di hadapan Iya. Allah. Nah, jadi pahalanya seperti apa Ustadz? Kan mungkin banyak orang muslim yang memang dia belum memakai hijab, belum berjilbab, tapi dia ini selalu melakukan puasa mungkin ya Senin Kemis, puasa Senin Kemis gitu loh Ustadz. Insya Allah di dalam gerakan seperti itu akan ada hidayah kepada mereka. Kenapa? Dia itu belum sempurna, tapi dia ingin menjadi sempurna. Ada orang yang sempurna, tapi tidak ingin menjadi lebih sempurna. Bahkan dia lebih hina lagi. Maaf nih, contoh kotip gini. Ketika kita jalan kita pakai jilbab. Ada orang pakai baju yang tidak sopan. Tuh orang pakai pakaian gak sopan. Emang gue punya malu apa tuh orang? Emang dasar ulat malunya udah putus. Tuh kan? Nih kayak gua dong.
Gua nih Pakai pakai jilbab kerudung, begini aurat gue gitu. tutupin. Iya. Yang satu lagi ngomong, bagaimana mau nutup? Aurat juga ditutup, tapi pakaiannya you can see, kelihatan juga sama juga bodong. Kan begitu. Iya benar. Mendingan telanjang ketahuan daripada ini pora-pora, tapi dia padahal telanjang. Nah Iya. itu yang berbahaya. Yang Oh, benar yang mana? iya, Yang iya. benar mah yang pakai jilbab merubah pakaiannya, merubah sifatnya, merubah lisannya, itu lebih sempurna. Iya, betul sekali. Nah, jadi jangan pernah mencari celah. Ketika kita mencari celah kesalahan orang teh, malu. Nanti kesalahan kita pun akan dibuka oleh orang lain. Iya, nah kita jawab Udah. telepon terlebih dahulu ya Insya Allah Ustadz ya. berkah ya. Iya, amin, mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Dian di Bintaro. Bapak Dian di Bintaro, silakan untuk pertanyaannya Bapak. Iya, saya mau nanyain masalah anak. Iya, silakan Saya Bapak. kan bagaimana caranya untuk membuat anak bisa belajar membaca Al-Quran. Iya, amin. Mungkin boleh tahu usia anak Bapak berapa, Pak? Usianya masih 2,5. Oh, masih 2,5. Jadi Bapak sudah ingin mulai mendidik untuk membaca Al-Quran ya, Pak? Memperkenalkan Al-Quran gitu ya, Pak? Iya, Oh iya, baik. Akan segera dijawab oleh Ustadz Lancip Bapak. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. itu aja. Makasih. Iya, sama-sama Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya Ustadz ya. Sedari dini bagaimana dia cara memperkenalkan Al-Quran kepada anaknya. Bagaimana itu Ustadz? Subhanallah. Mudah-mudahan Bapak diberikan kekuatan oleh Allah Mhm. dan dimudahkan jalannya Amin. untuk memperkenalkan anaknya untuk cinta kepada Al-Quran. Amin. Yang pertama Bapak, sering-seringlah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan mereka. Mhm. Apalagi kalau setiap hari ada, subhanallah, itu rekaman yang sangat luar biasa. Mhm. Kenapa rekaman yang sangat luar biasa? Dan ini fakta realita yang ada. Ketika kita ingin menjadikan keturunan kita menjadi keturunan yang baik, Mhm. pasti dia harus berada di lingkungan yang baik Yang juga. baik. Apalagi kalau dia tinggal di lingkungan misalnya pesantren, Iya. di samping-samping pesantren, sebenarnya satu kebahagiaan itu. Mhm. Orang-orang yang tinggal di samping-samping pesantren sebenarnya ada satu kebahagiaan. Kenapa saya katakan ada satu kebahagiaan? Sebab anak kita itu menjadi melihat, menatap orang-orang yang setiap hari sholatnya, ngajinya, zikirnya tidak pernah berhenti. Itu satu keberuntungan dan mental mereka pun akan berbeda. Kalau mental orang tua seperti ini teh, pasti generasi itu akan menjadi generasi yang lebih baik. Mereka akan punya rasa takut kepada Allah. Yang pertama, dekatkan mereka ke majelis-majelis ilmu. Mhm. Bapak berangkat ngaji, anaknya bawa. Nah, Ikut situ, walaupun bercanda ataupun tidur biarin. iya. Nggak masalah. Yang terpenting kupingnya sudah didengarkan dengan lantunan Al-Quran. Iya, Masukin ke memperkenalkan. TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Atau PAUD yang sekarang sudah ada Al-Qurannya. Iya. Masukin di situ. Atau kita melihat, kita buka media sosial. Iya. Di situ ada Hafidh Indonesia yang sangat luar biasa. Anak-anak kecil yang Musa, Iya. Syekh Musa yang sangat luar biasa. Itu yang kita tanamkan itu. Iya. Kalau itu sudah tertanam Pak. Orang kalau sudah pintar ilmu agamanya, dunia itu kecil. Iya ya Ustadz ya. Tapi kalau orang tidak pintar ilmu agamanya, dia takut kehilangan dunia. Betul sekali Akhirnya Ustadz. capek dia cari dunia. Iya betul sekali Ustadz. Gitu. Nah, selanjutnya kita jawab SMS interaktif lagi Ustadz. Di sini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ustadz mau tanya gimana hukumnya bila suami sering berlaku kasar dan sering nyeritain kejelekan istrinya sendiri. Katanya dari hamba Allah di Cilodong. Makasih Kang Ustadz. Seorang suami ataupun seorang istri yang selalu membuka aib-aibnya. Aib dari suami, aib dari istrinya. Itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laknat. Dan ketika nanti di akhirat, ketika dia masuk neraka, mulutnya itu akan menjulur ke bawah. Na'udzubillah min dzalik. Yang nanti akan dimakan, akan dibakar oleh api neraka dan binatang-binatang di situ. Haram hukumnya seorang suami membuka aib istrinya. Iya. Haram hukumnya seorang istri membuka aib suaminya. suaminya. Bukan kadang-kadang kalau dikerja, saya kadang-kadang suka miris teh. Suami gue payah katanya begitu. Payah kenapa? Ini enggak ini. Dibuka aibnya. Iya. Akhirnya timbullah perzinahan. Iya. Timbullah kebo pada kumpul. Akhirnya kalau sudah begitu bahaya. Kalau kebo udah pada kumpul, mendupak.
Mhm. Kalau udah ngelupak habis, banyak apanya teh? Banyak dari kotorannya. Manusia kalau sudah banyak kotornya, hidayah akan sulit masuk. Jadi Mmm. ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau punya suami galak, bawel, pelit, udah gitu jelek, udah gitu ini semuanya komplit dah, agama nggak ada, itu berarti ujian kepada seorang istri. Iya. Kalau dia bersabar, pahalanya sama dengan pahala Siti Asia. Seorang wanita Setuju. solehah Mhm. yang punya suami galaknya luar Banget. biasa yang bernama Firaun. Fir'aun. Laknatullah alaih. Iya. Seorang istri yang seorang suami yang sabar Iya. akan kejelekan dari sifat istrinya. Mhm. Kejelekan dari sifat-sifat wanita. Mhm. Yang wanita ini maaf sudah jelek, mulutnya kasar, Mhm. galak, Iya. ngomel mulu, Iya. hidup lagi. Ketika suami sabar, Heeh. makanya pahalanya sama dengan pahala Nabi Allah Lut ataupun Nabi Allah Nuh alaihi salam. Iya seperti itu ya Ustadz ya. Enak kan? Iya. Pahalanya gede kan? Betul Udah, sekali. teteh cari suami yang galak. Jangan Ustadz. Oh jangan ya. Masa dicari-cari seperti itu. Lebih baik yang baik sama-sama kita ya Ustadz ya. Nah, itulah makanya ada kriteria ya teh. Iya, betul sekali. Nah, nih teteh Mara cari suami yang soleh. Betul sekali. Kan begitu. Iya, Iya. cari istri yang soleha. Masya Allah, Kan amin, begitu. amin, Jadi amin. seimbang Iya, rumah betul tangga, sekali, Ustaz. selaras, sejalan, Iya. nikmat jadinya, Ya, sama gurih, Allah lah gurih. ya jadi. Nyoy kalau begitu mah. Walaupun maaf tinggal di gubuk, Iya, tapi tidur di tetap bawah, sakinah, betul mawaddah, sekali. warahmah. Tinggal di rumah yang gedong, tetap ada kecintaan yang sangat luar Iya, biasa. betul sekali, Itu Ustaz. keindahan yang sangat luar biasa dibandingkan Subhanallah. kenikmatan dunia yang begitu Betul besar. sekali Ustadz. Nah nampaknya kita Makanya. akan lanjutkan setelah Siap, yang ini Teh. ya Ustadz ya. Nah pemirsa di rumah jangan kemana-mana, pastinya kita masih akan buka line interaktif kita. Tetap di Ngobrol Sareng Kang Ustadz, Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat.